Shalom sahabat-sahabat rohani, pernahkah Anda bertanya kenapa banyak masyarakat yang ingin bertemu dengan Pak Jokowi? Apalagi ketika Bapak Presiden kita ini sedang di lapangan, di tempat keramaian masyarakat, ada banyak masyarakat yang ingin bersalaman langsung, berfotoan bareng dengan Pak Jokowi, bahkan kalau bisa peluk langsung dengan Pak Jokowinya. Mungkin selain dia adalah seorang presiden, pasti ada hal-hal yang menyebabkan masyarakat sangat ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau bisa nggak dapat salaman, nggak dapat foto bareng karena ramai, setidaknya mendapatkan jarak yang paling dekat untuk melihat Pak Jokowi secara langsung, bukan? Saya yakin ini bukan hanya karena Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin kita, tapi dia adalah seorang pemimpin yang berintegritas. Dia bukan hanya seorang pemimpin yang hanya tahu bagi-bagi kursi, atau seorang pemimpin yang hanya punya janji-janji manis, tapi dia adalah seorang pemimpin yang melakukan apa yang dikatakan. Sehingga Pak Jokowi banyak banget fansnya di Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus mempunyai fans yang cukup banyak yang dapat menyamai Pak Jokowi, atau bahkan lebih? Apakah ketika Yesus hidup di dalam dunia ini, apalagi selama masa pelayanannya 3,5 tahun, Yesus dikerumuni banyak orang, Yesus mempunyai banyak fans yang ingin bertemu selalu dengan Yesus? Mari kita lihat faktanya di dalam Alkitab. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Beribu-ribu ya bunyi di dalam Lukas 12 ayat 1. Mari lihat fakta di dalam Alkitab di ayat yang kedua, Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat yang terakhir, Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini masih 3 ayat yang saya sampaikan. Masih banyak fakta-fakta, ayat-ayat yang membuktikan bahwa fansnya Yesus banyak sekali. Banyak sekali yang ingin bertemu dengan Yesus pada saat itu. Banyak orang datang kepada Yesus karena kehadiran dan kehidupan Yesus menjadi teladan bagi mereka. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus beritahukan, ia lakukan dan ia hidupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebabnya banyak yang suka dengan Yesus, karena dia bukan hanya seorang guru yang tahu secara teori menyampaikan pelajaran tentang kebaikan, kebenaran, tapi dia adalah seorang guru, seorang juru selamat yang melakukan apa yang ia katakan. Pertanyaannya selanjutnya bagi kita, apakah kehidupan kekristenan kita juga menjadi terang, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka rindu mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Harusnya kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Kristus harus menjadi seperti Kristus, sehingga orang dapat melihat kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebelum itu, sebelum kita lihat fakta-faktanya di dalam Alkitab, mari kita kembali belajar sedikit tentang ilmu komunikasi. 2 cara dalam berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi non-verbal. Mari kita lihat apa sih komunikasi verbal itu. Secara singkat, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun secara tulisan. Kalau komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan mengandalkan mimik, air muka, tekanan suara, gerak-gerik, bahasa tubuh, bahasa isyarat, penampilan ataupun perbuatan kita. Jadi cukup jelas ya kalau lihat dari gambar ini, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Albert Mahrabian
menyatakan hal berikut. Komunikasi manusia 93% terdiri dari komunikasi nonverbal, 55% melalui bahasa tubuh dan tindakan, 38% melalui intonasi suara, dan hanya 7% manusia memakai komunikasi verbal setiap harinya. Saudara-saudara yang kekasih, sahabat-sahabat rohani yang hadir di kebaktian pada saat ini, perilaku dan kehidupan kita mengandung arti yang lebih dalam daripada hanya sekedar kata-kata. Itulah sebabnya ada pepatah Tionghoa yang mengatakan, Xing dong bi yuan geng xiang liang. Tindakan lebih keras daripada sekedar kata-kata. Ini satu pepatah yang menarik. Apa yang Anda lakukan lebih bermakna daripada sekedar Anda katakan saja. Berbicara adalah kegiatan yang mudah, namun tidak semua orang mampu melakukan apa yang dikatakan. Berat bukan menjadi seorang guru tentunya ya. Setiap hari mengajar murid-murid mahasiswa yang begitu banyak, namun guru tidak melakukannya, berarti ada hal yang salah dengan sistem teoritis atau praktikal yang seharusnya diterapkan dalam ilmu pendidikan. Tidak ada kata yang sejelas bahasa tubuh jika seorang mampu membacanya. Sebenarnya bahasa tubuh kita, mimik wajah kita tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita bohongi. Kalau kita sedih, maka akan kelihatan sangat jelas bahwa kita sedang sedih. Kalau kita kelelahan, kalau kita sedang sakit, maka tubuh kita, orang lain dapat melihat setiap ekspresi di dalam wajah kita maupun gerakan tubuh kita itu sangat terlihat jelas sekali. Nah, masalah terbesar dalam hidup orang Kristen adalah ketika ketidaksesuaian antara bahasa verbal dan nonverbal. Artinya, perbuatan seseorang tidak senada dengan kata-katanya atau bisa diumpamakan false. Mari kita sama-sama kembali melihat kebenarannya di dalam Alkitab. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Seberapa sering kita hanya bisa mengatakan, oh dia kasihan, oh dia perlu bantuan, namun itu hanya sampai di mulut kita. Tidak pernah kita lakukan. Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Seberapa banyak kita katakan daripada kita lakukan apa yang telah kita katakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Mari kita lihat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai yang ke-31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Dia hanya menjawab sampai iya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ini adalah satu perumpamaan di mana kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita simak, kita baca tadi, anak yang pertama menjawab ya, tetapi tidak melakukannya. Inilah yang sering disebut NATO. No action talk only. Anak yang kedua dia menjawab tidak,
Tetapi seiring berjalannya waktu, ia melaksanakan perintah-perintah ayahnya. Perumpamaan ini menggambarkan seorang bapa adalah Tuhan sendiri. Anak yang pertama adalah golongan manusia yang pertama. Anak yang kedua adalah golongan manusia yang kedua. Perumpamaan ini menggambarkan dua golongan manusia. Yang pertama menganggap dirinya saleh dan mengetahui setiap perintah Tuhan, namun enggan untuk melakukannya. Mereka hanya pandai berkata-kata, namun sangat lemah dalam perbuatan. Apakah Anda di golongan yang pertama? Golongan yang kedua adalah golongan manusia yang mereka tidak menganggap dirinya saleh. Kehidupan rohaninya mungkin biasa-biasa saja. Justru mereka menganggap diri mereka adalah seorang yang tidak layak datang kepada Tuhan, seorang yang sangat berdosa. Namun seiring berjalannya waktu, ketika mereka banyak mendengar, mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, mereka merasakan keinginan untuk berubah, bertobat melalui pertolongan Yesus. Sehingga merekalah yang awalnya jawab tidak, namun melakukan apa yang mereka ketahui di dalam firman Tuhan. Di manakah Anda dan saya pada saat ini? Apakah yang menjawab iya namun tidak melakukan, atau yang menjawab tidak namun melakukannya? Omdo alias omong doang, lip service. Banyak orang yang bagus sekali berbicaranya. Banyak orang yang berbicara manis, tetapi perbuatannya tidak semanis dengan kata-katanya. Saya mau mengajak saudara-saudara pada saat ini kembali melihat fakta di dalam Alkitab. Ketika kebanyakan orang mengetahui secara teori, dapat belajar dengan baik, namun tidak dapat melakukan, mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Kita sama-sama kembali membuka Alkitab kita di Matius 23 ayat 1 dan 4. Saya harapkan saudara-saudara dimanapun Anda sedang berada, Anda sedang membuka Alkitab Anda. Matius 23 ayat yang pertama. Mari kita simak dan dengarkan dengan baik firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Ini sangat jelas sekali ketika Yesus berbicara langsung pada saat itu bahwa banyak orang yang mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan tentang kebaikan, kebenaran firman Tuhan, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Cara hidup pemuka agama di dalam konteks Alkitab yang baru kita baca dengan penuh kemunafikan. Pemuka agama dengan penuh kemunafikan, adanya kesenjangan antara kata-kata dengan perbuatan, membuat makna pekabaran yang disampaikan itu menjadi tidak jelas atau kabur. Ya jelas dong, kita mengajarkan pola hidup sehat, tapi kita masih bekerja sampai jam 1, jam 2 subuh. Tiba-tiba orang yang baru saja kita ajarin, kita nasihatin, melihat kita sendiri tidak mempraktekkannya. Itu justru menjadi kita dianggap sebagai orang yang munafik, yang tidak melakukan apa yang kita ajarkan. Ini sangat berbahaya sekali. Itu sebabnya pastikan ketika saya dan Anda mengucapkan sesuatu, pastikan kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Hidup kekristenan kita tidak mencerminkan bahwa kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan yang memberikan keselamatan. Kita lebih sering jadi batu sandungan daripada batu loncatan agar orang lebih mengenal siapa Yesus kita, siapa jurus selamat kita. Sangat disayangkan bukan? Harusnya kekristenan kita menjadi teladan, menjadi batu loncatan agar orang
ingin mengetahui siapa sih Yesus kita, siapa sih juru selamat kita, kenapa pengikut-pengikutnya begitu dapat menjadi teladan yang baik. Teori versus praktek. Belajar itu gampang, menjalankan apa yang sudah dipelajari itu yang menantang. Kadang memang kita sangat perlu teori untuk supaya kita bisa praktek. Kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita tahu apa yang seharusnya yang kita lakukan. Namun yang sering terjadi, kita lebih banyak menguasai teori, kita tidak melakukan apa yang sudah kita pelajari. Kembali saya mengajak sahabat-sahabat rohani pada saat ini kita kembali buka dalam Lukas 20 ayat 25 sampai yang ke-28. Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kalau terjemahan harafiahnya, bagaimana engkau membacanya? Apakah ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau memahaminya? Jawab orang itu, dia memahaminya. Ahli Taurat memahaminya. Itu sebabnya dia jawab di dalam ayat 27. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28, kita dapat mengambil beberapa poin penting dalam pelajaran hidup kita sebagai seorang Kristen. Ada 3 golongan manusia di dunia ini. Yang pertama, membaca firman Tuhan. Yang kedua, membaca dan memahami firman Tuhan. Dan yang ketiga, membaca, memahami, dan melakukannya. Ingat yang pertama tadi dia hanya sampai di membaca, namun tidak memahami dan juga tidak melakukannya. Yang kedua, memahami dan membacanya, namun tidak melakukannya. Itulah ahli Taurat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Dan yang ketiga adalah Yesus yang dan juga pengikut-pengikutnya yang harus membaca, memahami, dan melakukan setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan. Mengetahui teori adalah baik. Mengetahui pelajaran yang kita pelajari, baik itu tentang hubungan sosial, hubungan kerohanian, hubungan kesehatan, pelajaran tentang kesehatan, itu adalah baik. Memahami teori adalah lebih baik. Dan yang terakhir, melakukan teori atau pelajaran yang sudah kita pelajari, khususnya firman Tuhan, itu adalah yang terbaik. Masih di posisi manakah Anda dan saya? Masih di baik, lebih baik, atau yang terbaik? Tuhan ingin kita di posisi yang ketiga, melakukan pelajaran teori firman Tuhan yang sudah dipelajari. Itulah orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Berbeda dengan Yesus, kesaksian dari para pendengar, kehidupan Yesus dengan pemuka agama pada saat itu, dan juga mungkin kita orang Kristen pada saat ini bisa berbeda. Kenapa? Mari kita lihat kehidupan Yesus ketika ia ada di dunia ini. Matius 7 ayat 28 sampai 29. "Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka." Yesus Kristus di dalam buku Kristen yang berjudul Education, halaman 78 sampai 79 berbunyi demikian. "Apa yang diajarkan oleh Yesus, dia hidupkan. Demikianlah dalam kehidupan Yesus. Kata-katanya diperagakan, dan lebih dari itu, apa yang diajarkannya adalah dia sendiri, firman itu. Kata-katanya merupakan ungkapan pengalaman hidupnya dan pernyataan tabiatnya. Inilah yang membuat pengajaran Yesus penuh kuasa." Jadi kalau Anda sebagai seorang tua ingin
anak-anak Anda melakukan, mempraktekkan apa yang Anda ajarkan, terlebih dahulu Anda sebagai orang tua harus mempraktekkannya terlebih dahulu. Atau mungkin Anda sebagai guru pada saat ini, jika pelajaran itu ingin lebih efektif, lebih banyak dipraktekkan daripada hanya disimpan secara teori, maka praktekkanlah itu terlebih dahulu. Xing动比语言更响亮。Tindakan kita itu lebih keras daripada kata-kata kita. Tindakan itu jauh lebih bermakna dari setiap teori-teori kata-kata yang kita ucapkan. Prinsip ini bukan saja berlaku dalam kehidupan jasmani kita, sosial kita, tetapi juga dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Banyak orang yang menolak mengikuti Yesus karena melihat kehidupan orang Kristen yang tidak sesuai dengan iman yang mereka percayai. Benar ya? Mungkin saya dan Anda pernah mengalaminya atau bahkan sering. Sebaliknya, banyak orang yang mengabarkan Injil bukan lewat khotbah atau pembicaraan, tetapi lewat kehidupan mereka. Penginjil-penginjil seperti ini kita sebut dengan the silent preacher. Inilah yang Yesus harapkan sebenarnya dari kita. Lebih bagus lagi kita berkata-kata dengan baik, menyampaikan kabar baik, dan kita melakukannya. Apakah itu enggak lebih berkuasa ketika dilihat oleh orang-orang lain? 1 on aksi lebih berharga daripada 1 ton teori. Ini mengungkapkan betapa pentingnya tindakan perilaku kehidupan kita sebagai orang Kristen setiap harinya. Banyak belajar, banyak berbuat. Bukan justru banyak belajar, banyak melanggar. Show me, don't tell me. Orang-orang lebih ingin kita melakukannya daripada kita menciptakan kata-kata indah dalam pengajaran kita, puisi-puisi yang indah. Namun orang lain lebih melihat tingkah laku kita setiap harinya sebagai seorang Kristen. Kehidupan kekristenan kita seharusnya lebih dari sekedar kata-kata. Dilakukan dengan baik jauh lebih baik daripada dikatakan dengan baik. Jadilah teladan dengan perbuatan kita. Jangan banyak berharap orang lain berubah dengan apa yang kita katakan. Kita berusaha semaksimal mungkin menyusun kata-kata nasihat, pengaruh-pengaruh melalui kata-kata mungkin bisa menjadi pengaruh. Tapi ingat, itu sangat-sangat peluangnya sangat kecil sekali. Satu perbuatan jauh lebih mendorong perubahan pada orang lain daripada satu kata yang baik. Jadilah teladan dengan perbuatan kita. Jangan banyak berharap kepada orang lain untuk berubah dengan apa yang kita katakan. Satu perbuatan jauh lebih mendorong perubahan pada ini keulang kok. Manusia zaman sekarang senang untuk dikenal, dilihat, dipuji oleh banyak orang, apalagi orang-orang muda ya. Tapi kalau kita lihat di jejaring sosial, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan oma-opa pun tidak kalah ingin dilihat, tampil terkenal, dipuji oleh orang banyak. Benar bukan? Ketika kita foto, kita unggah di media sosial kita, foto mana yang kita pilih untuk kita unggah? Pastinya foto yang paling cantik, foto yang paling ganteng, foto yang paling kelihatan wow gitu yang kita posting, yang kita jadikan profil kita di Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Cara berpakaian kita seorang Kristen harusnya sederhana. Namun seberapa sering Anda ketika berpergian ke luar negeri, ke luar kota, Anda justru mengikuti gaya hidup yang ada di dunia ini. Anda memakai pakaian yang sangat mahal sekali dan penampilan Anda tidak terlihat seperti seorang orang Kristen. Buang-buang waktu di depan cermin berbicara-bicara sendiri di depan cermin. Hari ini saya pakai baju biru. Apakah sudah cantik ya? Berarti sepatu saya juga harus warna biru. Hari ini di depan cermin berbicara sendiri. Bedak saya sudah cukup merata belum ya? Atau ada yang masih kurang seimbang? Hari ini saya harus tampil bagaimana ya supaya saya menjadi prihatin banyak orang
di tempat kerja saya, di tempat pendidikan saya, sekolah saya, kita membuang waktu banyak di cermin hanya untuk supaya dilihat orang lebih baik daripada yang lainnya. Cara berdandan seorang anak di tahun 90-an juga sangat berbeda di anak-anak yang zaman sekarang ini. Karena anak-anak kecil sudah melihat orang tuanya ataupun teman-temannya, kakak-kakaknya, abang-abangnya tampil begitu menarik supaya menjadi perhatian orang banyak. Rela mengeluarkan uang banyak untuk penampilan mereka. Cara berbicara ya, menghabiskan banyak uang untuk melatih public speaking kita, apakah salah? Tentu tidak. Kalau itu profesi Anda, teruskan. Namun yang salah adalah kembali kita terlalu berbicara, apalagi seorang Kristen, terlalu banyak bicara namun sedikit melakukan. Tell me what you see. Tujuannya apa? Apa yang kamu lihat dari saya? Apakah saya sudah terlihat ganteng? Saya sudah terlihat cantik? Saya sudah terlihat seorang yang berwibawa? Saya sudah terlihat seorang yang menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekitar saya. Pujian apa yang seorang dapat nyatakan kepada saya, itulah tujuannya. Ketika dari segi penampilan kita berusaha membuat penampilan kita semenarik mungkin ya. Tapi bukan berarti kita tidak rapi, tetap sederhana rapi. Namun ingat, tujuan kita sebagai seorang Kristen harus menjadi teladan, khususnya di dalam penampilan kita yang seharusnya sederhana. Ada rasa kepuasan dalam diri ketika perhatian dan pujian dinyatakan oleh orang lain kepada kita. Senang ya ketika dipuji-puji, pasti semua orang senang dipuji. Semuanya dilakukan hanya untuk apa yang orang lihat dari diri saya. Sangat disayangkan sekali ya, kita berusaha melihat, mendapatkan pujian, mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain. Wah, saya ini terlihat keren, saya terlihat wow. Tapi kita lupa bahwa seharusnya orang-orang lain di luar sana yang belum mengenal akan Yesus, mereka seharusnya melihat kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Yesus ingin lihat dari diri saya? Apa yang ingin Yesus lihat atau orang-orang di sekitar dia lihat di dalam laptop Anda, di dalam handphone Anda, di dalam gadget Anda dan saya, di dalam perkataan Anda, di dalam tingkah laku Anda, di dalam jejaring sosial Anda, di dalam pergaulan Anda. Apa yang Yesus ingin lihat dari saya? Apa yang orang nilai tentang Yesus melalui kehidupan saya? Saat Anda melakukan apa yang Yesus ingin dari diri Anda, maka tentu dunia akan melihat Yesus dalam diri Anda. Masalahnya adalah kembali kita melakukan apa yang kita inginkan, bukan Yesus inginkan, sehingga orang tidak melihat Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. David Livingstone adalah seorang misionaris yang terkenal di dunia pada zamannya. Seorang berkebangsaan Inggris yang pergi menjadi misionaris ke pedalaman benua Afrika. David adalah seorang yang sangat cerdas pada saat itu, yang berhasil menamatkan gelar dokter. Pada saat itu masih sangat jarang orang menggondol gelar dokter. Dokter merupakan profesi yang paling dihargai orang dan paling gampang untuk mencari uang. Namun David Livingstone berhasil menjadi dokter pada saat itu. Kita lihat satu tokoh yang lain, Henry Stanley, adalah seorang ateis di Inggris yang merasa sangat heran kenapa si David ini mengambil keputusan untuk justru pergi ke benua Afrika sebagai seorang misioneri. Ia ingin mengetahui faktor penyebab David membuat keputusan yang aneh untuk mengabdi ke Afrika. Kalau dia teruskan karirnya, mungkin dia akan jadi orang yang kaya dan sukses. Namun kenapa dia memutuskan kehidupannya untuk menjadi misionaris di benua Afrika? Stanley yang ateis ini mengamati bagaimana David Livingstone dengan sabar.
tekun dan penuh kasih mengobati orang-orang sakit dan menolong orang-orang yang mau mati. Sekalipun pada saat itu orang-orang Afrika itu sangat jorok dan miskin. Namun David tetap sabar dan berusaha menolong mereka, khususnya di dalam kesehatan orang-orang yang ada di Afrika tempat dia melayani pada saat itu. Stanley mulai terharu melihat penderitaan orang-orang Afrika yang jauh berbeda dari kemewahan kota London di mana ia berasal. Dan lebih terharu lagi menyaksikan dedikasi David Livingstone. Secara perlahan tapi pasti, akhirnya Henry Stanley, pelopor ateis Inggris itu bertobat menjadi Kristen. Tentang pertobatannya, Henry Stanley bersaksi dengan sangat singkat. Saya bertobat karena menyaksikan kehidupan David, sekalipun dia tidak pernah berkhotbah kepada saya, namun perilakunya, perbuatannya setiap hari mengubah, dibantu oleh Roh Kudus, mengubah hati saya yang selama ini yang menyangkal kebenaran yang seharusnya saya percayai juga tentang kasih Kristus bagi semua manusia. Action speak louder than words. Ingat, well done is much better than well said. Melakukan sesuatu dengan benar lebih baik daripada mengatakan sesuatu dengan baik. Ingatlah sahabat-sahabat rohani, kegiatan kita sebagai seorang Kristen yang mencerminkan kehidupan Yesus di dalam hidup kita tidak terbatas pada hanya sekedar berbicara di depan umum atau memberikan pelajaran Alkitab saja. Ada cara lain yang sangat sederhana tetapi hasilnya sangat lebih unggul. Kabar baik bukanlah hak monopoli dari seorang pendeta atau seorang pegawai jemaat atau kaum pria saja atau kelompok tertentu saja. Setiap anggota gereja, setiap orang-orang Kristen dengan cara yang sederhana dapat memberitakan Injil kepada orang lain melalui kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kesadaran setiap anggota gereja bahwa hidup kita ini merupakan tontonan bagi dunia dan bahwa kehidupan kita berbicara lebih nyaring daripada kata-kata ataupun khotbah apa yang kita sampaikan. Harus benar-benar ingat bahwa tingkah laku kita setiap hari itu menjadi pusat tontonan orang-orang yang ada di sekitar kita. 2 Korintus 3 ayat 2. Hidup kita ini adalah surat yang dibaca oleh orang. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita menjadi pusat perhatian bagi orang-orang lain. Harusnya ada banyak orang melihat Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat selanjutnya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita sering diingatkan untuk menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kekristenan kita. Namun pertanyaannya, seberapa sering kita sudah melakukan setiap pelajaran, khususnya dalam firman Tuhan yang sudah kita pelajari? Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu lagu pujian yang sangat mempunyai makna yang sangat dalam di dalam lirik lagu rohani ini. Saya tidak akan menyanyikannya, namun saya akan membacakan ketiga ayat ini. Bunyi liriknya begini. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga, dalam kasihmu itu, dalam bakti hidupmu? Apa dunia lihat Yesus? Apa kita nyatakan kasihnya pada semua orang yang berdosa? Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa? Ayat yang terakhir, apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau yang menyesatkan orang yang cari selamat? Singtung Piyuyen Keng Xiang Liang. Lakukan, jalankan apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, agar dunia melihat Yesus di dalam kehidupan saya dan Anda. Kiranya Tuhan memberkati.